Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang pengalaman aku dulu sebelum aku nikah. Dimana di sini aku dihadapkan oleh dua pilihan besar banget menurut aku, yang memang kita sebagai perempuan itu harus memilih salah satunya gitu ya kan sebelum kita nikah. Nah, kira-kira dua pilihan itu kayak gimana sih yang aku hadapi sebelum nikah? Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian kalian like sebanyak-banyaknya, dan juga kalian komen sebanyak-banyaknya. Oke, kita lanjut aja. Jadi sebelum aku nikah itu, aku memang benar-benar dihadapi oleh dua pilihan besar banget waktu itu, yang bikin aku kepikiran dan yang bikin aku galau banget waktu itu sebelum aku nikah, karena memang ya bisa dibilang ini dua keputusan yang memang sangat amat berat waktu itu aku untuk memutuskannya. Dan dua hal tersebut itu, hal yang pertama, setelah aku nikah, apakah aku bisa lanjut kerja lagi? Kemudian hal yang kedua, aku bisa lanjut kerja tapi dengan resiko menjalani hubungan LDR dengan suami. Oke, di sini aku mau cerita flashback lagi ya. Sebelum aku nikah itu, aku bekerja sebagai bidan. Nah, setelah lulus kuliah tahun 2014 itu, aku kerja 2 tahun di puskesmas yang ada di sekitar tempat tinggal aku waktu itu. Kemudian aku lanjut lagi 2 tahun itu untuk bekerja dan bergabung di salah satu program yang dibentuk sama Kementerian Kesehatan, yaitu program Nusantara Sehat. Ya, mungkin kalian di sini ada yang tenaga kesehatan gitu ya kan, pasti nggak asing banget sama program Kementerian Kesehatan yang satu ini, yaitu Nusantara Sehat. Nah, di situ aku ikut bergabung di program Nusantara Sehat dan aku dikontrak selama 2 tahun dan aku ditempatkan di salah satu pelosok yang ada di Provinsi Papua waktu itu. Jadi selama aku tugas di Papua itu, akhirnya aku LDR jauh banget dari suami waktu itu ya, yang memang statusnya itu masih tunangan aku. Dan itu kita jalani LDR-nya itu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu banyak banget cobaan yang kita lewati gitu ya kan, karena memang LDR dengan jarak yang jauh banget. Dia yang tugasnya di Bandung waktu itu, terus aku yang tugasnya di Papua. Bayangin aja ya, Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat, LDR-nya 2 tahun pula ya kan. Akhirnya kita cuma bisa mengandalkan komunikasi aja waktu itu. Apalagi memang di daerah penugasan aku itu sulit banget yang namanya sinyal. Ada sinyal tapi cuma di tempat-tempat tertentu saja. Nah, selama kami LDR itu banyak banget cobaan yang harus kita lalui ya. Dan ada dimana satu momen kejadian yang memang bisa dibilang fatal, dan mungkin sebagian pasangan gitu ya kan menganggap bahwa itu momen yang nggak bisa dimaafin lagi gitu. Tapi entah kenapa waktu itu egonya kita itu sama-sama saling mempertahankan satu sama lain gitu. Jadi ya segimanapun besar masalah kita, sekalipun kita LDR atau mungkin ini yang namanya jodoh ya kan. Jadi alhamdulillah dimana momen itu akhirnya kita bisa selesaikan dengan baik tanpa harus kita membatalkan nikah kita waktu itu. Emang bener-bener cerita LDR yang nggak patut untuk diulang lagi gitu ya kan. Nah, semenjak kejadian itu, akhirnya suami aku tuh sempat mikir-mikir ya kan sebelum kita nikah itu. Jadi dia bilang kalau bisa sih pas kita udah nikah, sebisa mungkin kalau kita itu nggak LDR lagi gitu ya kan. Dan waktu itu selama aku penugasan di Papua itu, ya aku sempat kepikiran juga ya kan, sempat mikir gitu, masa iya gitu aku selesai nikah nggak kerja gitu ya kan. Karena memang basicnya aku itu kan selesai kuliah,
alhamdulillah aku langsung kerja. Jadi memang aku itu dari dulu emang udah kerja, udah jadi wanita karir. Jadi kalau seandainya kita berhenti gitu ya kan, itu rasanya memang berat banget. Dan itu yang bikin aku dilema, yang bikin aku galau waktu itu sebelum aku nikah. Dan akhirnya selama 2 tahun itu aku mikir-mikir lagi gitu ya kan, baik buruknya konsekuensi yang aku ambil dari keputusan aku ini. Dan sampai juga kan orang tua aku itu nanya, gimana nanti kalau kamu udah selesai nikah, apakah kamu masih mau lanjut kerja lagi atau gimana. Dan di situ aku bingung jawab pertanyaan orang tua aku itu, karena di satu sisi aku ya memang bingung gitu ya kan untuk memutuskan 2 hal yang memang benar-benar penting banget di kehidupan aku, itu 2 hal besar lagi. Jadinya ya orang tua aku cuma bisa menyarankan aja ke aku, katanya sih semua keputusan itu di tangan aku, soalnya kan aku yang menjalani. Dan memang kalau seandainya kita mau kerja ya harus ada izin dari suami gitu ya kan, katanya orang tua sih kayak gitu. Tapi ya masih tetap berat gitu ya kan, karena memang baru awal-awal gitu, jadi masih ada pertimbangan-pertimbangan ke belakang gitu. Bahkan juga aku sempat sharing sama teman sesama NS yang memang dia juga nikah ya sama seorang tentara gitu. Jadi dia itu ngasih saran ke aku, dia bilang sih lebih bagusnya kalau udah nikah itu ya tinggal satu rumah, tinggal satu atap gitu ya kan. Soalnya ini menurut pengalaman dia sendiri gitu, karena memang dia udah lanjut kontrak lagi gitu ya kan. Jadi dia bilang itu pengalamannya dia itu LDR sama suami itu emang gak enak banget. Soalnya di satu sisi dia gak bisa bareng-bareng suami gitu ya kan, jadi harus selalu terpisah jarak, sekalipun statusnya udah jadi suami istri tapi tetap harus jarak jauh gitu. Nah karena saran itu aku tambah bingung dong. Di satu sisi hati aku itu kayak lebih besar menginginkan kalau aku pengennya lanjut kerja, karena memang aku udah terbiasa bekerja. Jadi kalau sekalinya aku nggak kerja itu rasanya kayak lain banget, karena memang waktu itu ya ego masih tinggi gitu ya kan, pasti tetap pengen kerja dan kerja gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu, aku selalu ingat saran dari teman aku itu. Nah di situ akhirnya aku memutuskan, sebelum aku pengajuan nikah dinas itu ya kan, akhirnya aku memutusin buat ya udahlah, mungkin memang harus ada yang mengalah satu sama lain gitu. Nggak bisa kita mempertahankan ego kita masing-masing gitu ya kan. Apalagi memang ini resiko yang harus aku ambil sebagai istri dari seorang tentara gitu ya kan, dimana memang notabene suaminya kita itu kan tugasnya sering pindah-pindah, dinasnya kan sering pindah-pindah, nggak tetap gitu. Jadi ya mau nggak mau salah satu di antara kita itu memang harus ada yang ngalah dari segi kerjaan gitu ya kan. Dan juga di sini aku nggak diizinin juga sih sama suami untuk kerja jauh gitu ya kan. Dia ngizinin aku kerja, yang penting masih bisa satu rumah sama dia gitu ya kan, masih bisa sama-sama bareng dia gitu, masih bisa ngerasain suka duka bareng dia gitu ya kan. Jadi itu sih yang bikin aku jadi lebih mantap lagi untuk memutuskan, oke, aku mengambil pilihan yang pertama, yaitu aku nggak ngelanjutin kerja dan aku lebih memilih untuk mendampingi suami aku aja. Oke, akhirnya aku memutuskan untuk sementara berhenti bekerja gitu ya kan. Aku lebih sekarang memfokuskan ke keluarga aku, khususnya untuk suami aku juga. Dan dimana di sini kan alhamdulillah Allah ngasih rezeki berupa calon dedek bayi gitu ya kan, yang alhamdulillah sekarang usianya udah 7 bulan dan sebentar lagi udah mau deket lahiran ya kan. Jadi ya alhamdulillah banget gitu. Jadi aku sekarang untuk sementara ya mesti fokus untuk di keluarga kecil aku aja. Kalau memang nanti ada saatnya aku bakalan bekerja lagi,
ya nantinya aku bakalan kerja, tapi tetap masih deket sama suami gitu ya kan, masih bisa pulang balik, pulang pergi dari rumah ke tempat kerja gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih, untuk sementara ini aku masih belum bisa memutuskan untuk kerja sekalipun deket sama suami gitu ya kan, karena memang sekarang aku lagi fokus sama kehamilan aku, dan aku mau tetap fokus untuk ngurus baby aku nantinya gitu ya kan. Karena memang aku mikir kalau seandainya aku punya bayi terus aku kerja, kira-kira siapa yang mau jagain anak aku gitu ya kan, siapa yang mau anak aku gitu. Karena memang kan kita berdua jauh dari keluarga juga, jauh dari orang tua gitu. Jadi ya mau nggak mau ya udahlah, untuk sementara ini aku fokus aja sama suami dan juga calon bayi aku gitu. Ya, jadi lebih tepatnya di sini aku menikmati momen-momen aku selama aku hamil, terus momen aku untuk merasakan kebersamaan bareng suami gitu ya kan. Karena memang kita sempet LDR 2 tahun gitu, jadi belum sempat merasakan kebersamaan gitu ya kan. Jadi pas selesai nikah, ya udah aku memutuskan untuk nggak kerja, memutuskan untuk nggak lanjut kontrak aku lagi. Sebenarnya kalau mau jadi ibu persit itu nggak dilarang ya untuk kita bekerja gitu, nggak sama sekali dilarang. Justru kalau seandainya memang kita bekerja itu sangat amat diperbolehkan gitu. Yang penting kalau seandainya ada kegiatan persit gitu ya kan, kalian bisa minta izin sama atasan gitu kalau memang tidak bisa hadir. Tapi kalau memang bisa disempatkan untuk hadir, ya harus hadir untuk kegiatan persitnya gitu ya kan. Jadi itulah keputusan terbesar yang aku ambil sebelum aku memutuskan untuk menikah dengan seorang tentara gitu. Jadi bagi kalian yang mungkin masih bingung-bingung gitu ya kan, kira-kira selesai nikah aku masih bisa kerja ya? Jadi semua keputusan atau pilihan hidup kalian itu ya ada di tangan kalian gitu. Apalagi selesai nikah gitu ya kan. Kan gak mungkin juga gitu kalian udah jadi sepasang suami istri tapi tetap saja LDR gitu ya kan. Dan ini yang sempat dikeluhkan juga sama suami aku waktu itu. Dia sempat bilang sama aku, masa iya sih kamu tega gitu ya kan, kita udah nikah, udah sah jadi suami istri, masa ya kita harus pisah lagi gitu, pisah rumah, pisah jarak gitu ya kan. Berasa kayak suami itu jadi bujang lagi gitu karena gak didampingin sama istri gitu ya kan. Tapi memang sih ada beberapa orang yang masih mengizinkan istrinya untuk LDR gitu ya kan. Yaitu kembali lagi sih ke masing-masing individu sama ke masing-masing keluarga gitu ya kan. Kalau memang pengalaman aku sih, aku lebih lebih menginginkan untuk tetap satu rumah selesai nikah gitu. Jadi dari cerita aku ini, dari pengalaman aku, kalian bisa ambil sisi positifnya aja ya. Jadi semua keputusan itu di tangan kalian ya, kalian yang memutuskan karena kalian juga yang menjalani konsekuensinya. Nah, ini pilihan hidup aku dan aku sharing pengalaman aku juga ke kalian seputar mungkin diantara kalian ada yang kerja ya kan, terus bingung nanti setelah nikah ini bakalan masih bisa kerja atau enggak itu. Nah, semoga ada sedikit bermanfaat gitu ya kan pengalaman aku buat kalian. Dan semoga juga kalian gak bingung-bingung lagi gitu ya kan memilih antara harus berhenti bekerja dan tetap mendampingi suami, atau lebih memilih mempertahankan pekerjaan tetapi harus LDR dengan suami. Itu pilihan kalian masing-masing. Semoga video aku bermanfaat dan kita akan kembali lagi ke next video selanjutnya. Dadah!